البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita membaca ayat yang ke 282 dari surat Al-Baqarah juz yang ketiga, mengenai satu ayat yang sangat panjang yang membahas di dalamnya mengenai utang piutang. Jadi masalah hutang ternyata ada di dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana tata cara yang tepat dalam berhutang, kemudian apakah kita mencatatnya atau tidak, kemudian bagaimana dibalik hutang tersebut. Naam. Kemarin sudah kami sebutkan atau telah kami tuliskan sebuah faedah, yaitu faedah mengenai bahwasannya seseorang baik buruknya itu bukan dinilai dari pakaian yang dia pakai. Terkadang pakaiannya bagus, indah, baru, nah, disetrika juga, barakallahu fikum, namun karena dia mengotori kehormatannya dengan perkara yang jelek, nah, perkara yang jahat, akhirnya tetap nampak jelek orangnya. Namun ada orang yang berpakaian sederhana, seadanya, namun akhlaknya baik, dalam artian kehormatannya tidak dikotori dengan kejelekan, dia pun akan nampak baik di mata manusia. Naam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, disebutkan dalam sebuah pantun yang kemarin sudah kami catat, kami ulangi sekali lagi, nanti kalian yang sudah menghafal setorkan. Idil mar'u lam yubnis minal lu'mi irdahu fakullu rida'in yartadihi jamilu. Artinya, jika seseorang tidak mengotori kehormatannya dengan perkara jelek, sesuatu yang jelek, maka setiap rida, setiap pakaian yang dia pakai akan nampak bagus. Paham ya? Walaupun pakaiannya tidak baru. Apa maksudnya? Contohnya, walaupun dia berpakaiannya sangat bagus, indah, baru, tapi dia mengotori kehormatannya dengan perkara atau perbuatan jelek. Misalkan dia suka mencuri, suka berjudi, suka berzina misalkan, walaupun pakaiannya bagus, akan nampak jelek di hadapan manusia. Apa maksudnya ya? Tapi kalau dia menjaga kehormatannya, tidak mengotori kehormatannya dengan perkara-perkara yang jelek, perbuatan-perbuatan yang jelek, walaupun pakaian yang dia pakai sederhana, nampak bagus. Apa maksudnya? Nah, tafadhal yang sudah menghafal. Antum sudah menghafal? Antum? Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu fakullu rida'in yartadihi jamilu. Ayo, na'am, tafadhal. Idil mar'u minal lu'mi irdahu fakullu rida'in yartadihi jamilu. Naam, tafadhal. Idil mar'u ya Lam yudnis minal lu'mi irdahu fakullu rida'in jamil. Fakullu rida'in yartadihi jamil. Naam. Mau mencoba antum? Ayo.
Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am, tafadhal. Idil mar'u lam yartad idil mar'u lam yudinis min al-lu'mi irdahu fa kullu rida'in tadihi jamil. Na'am, tafadhal. Tafadhal. Na'am, tafadhal. Idil mar'u lam yudinis min al-lu'mi irdahu fa kullu rida'in tadihi jamil. Ewa, tafadhal. Idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu fa kullu rida'in yartadihi jamilun. Ewa, mau mencoba? Belum? Labas, na'am. Jadi pantun tersebut barakallahu fikum disebutkan dalam beberapa kitab, yaitu kitab masalah adab barakallahu fikum dan juga masalah akhlak. Itu mengenai bahwasannya pakaian yang bagus itu belum tentu orangnya juga bagus. Paham ya? Kemudian pakaian yang sederhana belum tentu orangnya pun juga jelek. Jadi intinya seseorang itu mengotori atau tidak kehormatannya itu dengan perkara-perkara yang jelek. Paham ya? Kalau dia mengotori kehormatannya dengan perkara-perkara yang jelek, suka berjudi misalkan, atau suka mabuk-mabukan, atau suka melakukan perkara maksiat, walaupun pakaian seindah apapun yang dia pakai nampak jelek. Paham ya? Nah, tapi kalau pakaian sederhana seadanya, tapi orangnya baik, orangnya tidak mengotori kehormatannya dengan perkara-perkara yang jelek, akan nampak bagus. Paham ya? Nah, itu sekedar ungkapan pantun atau puisi yang maknanya sudah kami sebutkan tadi. Naam. Kita langsung baca saja barakallahu fikum. Ayat yang ke-282 dari surat Al-Baqarah, termasuk ayat yang paling panjang satu ayat. Naam. Karena ulama alam selain ini ada atau tidak kira-kira? Satu ayat satu barakallahu fikum satu wajah gitu ada enggak kira-kira? Selain ini ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Ini ayat yang paling panjang sudah. Mengenai ayatul dain, ayat seputar hutang. Barakallahu fikum. Karena masalah hutang bukan masalah sepele ya. Barakallahu fikum. Hutang itu mau tidak mau ya, yang hutang itu kembalikan. Paham ya? Cuman ada dua kemungkinan kalau yang dihutangi itu misalkan barakallahu fikum memaafkan lain lagi urusannya. Paham ya? Memaafkan secara keseluruhan atau memaafkan sebagiannya. Maksudnya bagaimana? Memaafkan secara keseluruhan berarti tidak diperintahkan untuk membayar sudah, dimaafkan sudah, enggak usah bayar aja cuma 3 juta aja kok. Misalkan ya, misalkan. Kemudian kemungkinan kedua sebagian sudah, kalau misalkan enggak mampu ya 1,5 aja yang dibayar. Berarti yang dimaafkan 1,5. Berarti yang dikembalikan 1,5 juta misalkan. Mahfum ya? Cuman hukum asalnya yang namanya hutang itu wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan barakallahu fikum. Karena hutang itu adalah tanggung jawab yang sangat besar. Bahkan ketika seorang meninggal dunia, harta yang dia tinggalkan itu pun enggak langsung dibagi. Dicek dulu dia punya hutang atau tidak. Sebelum dibagikan ahli warisnya ya, dicek dulu. Dia punya hutang atau tidak? Punya, ya berarti ditunaikan dulu hutangnya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, sebagian para ulama mewajibkan untuk berwasiat bagi orang yang punya hutang. Di dalam wasiat tersebut, barakallahu fikum menyebutkan kalau dia belum mencatatnya. Di toko si fulan hutangnya 1 juta. Toko si Alan 2 juta. Toko sebelah sana 5 juta. Paham ya? Jadi sebutkan semuanya. Biar dicatat sama ahli warisnya. Paham ya? Itu kalau seandainya belum tercatat. Oleh karena itu, untuk masalah wasiat ada yang wajib berwasiat, sunnah untuk berwasiat, barakallahu fikum, mubah untuk berwasiat, makruh untuk berwasiat, haram berwasiat. Paham ya? Ada 5 pembagian. Yang wajib tadi itu, apabila dia punya hutang belum tercatat, maka hukum asalnya dia wajib berwasiat agar nanti orang tahu hutangnya di mana gitu loh. Karena harta yang peninggalan itu enggak langsung dibagi gitu, enggak. Dilihat dulu hutangnya ada tidak. Oh ada, tunaikan dulu. Setelah itu ada enggak wasiat yang lain? Oh ada, misalkan hartanya yang ditinggalkan itu barakallahu fikum berupa harta yang diwasiatkan, maka tidak boleh melebihi berapa? 1/3. Paham ya? Yang dapat wasiat pada asalnya wasiat berupa harta ya, itu tidak boleh ahli waris. Paham ya? Kenapa? Ahli waris sudah dapat nanti dengan harta warisannya itu. Tapi selain ahli waris itu pun tidak boleh memiliki lebih dari 1/3. Itu kisahnya barakallahu fikum
Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu suatu ketika sakit dia. Rasulullah mengunjungi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah ditimpa sebuah penyakit yang ana rasakan kecuali penyakit yang sekarang ini. Dan aku tidak meninggalkan ahli waris kecuali satu anak perempuan saja. Apakah boleh aku wasiatkan, aku sedekahkan hartaku, barakallahu fikum semuanya?" Kata Rasulullah, "Kalau setengah bagaimana?" "Jangan. Kalau sepertiga sudah banyak," kata Rasulullah. Paham ya? Maksudnya sepertiga itu yang sudah paling maksimal. Enggak boleh lebih dari sepertiga. Wasiat ya, enggak boleh lebih sepertiga. Bedakan harta yang diberikan si mayit kepada selain ahli waris sebelum meninggal dengan jauh ketika masih sehat. Kalau ketika dia sudah berada di atas kasurnya, sakit parah, sudah menjelang kematiannya, itu dihukum wasiat nanti. Sehingga tidak boleh lebih sepertiga. Tapi kalau masih sehat, bugar, ngasih tanah 1 hektar buat antum misalkan, walaupun lebih sepertiga enggak masalah. Paham ya? Karena dia masih sehat, masih bugar. Bedakan ya. Tapi kalau sudah menjelang wafatnya, dihukum wasiat, enggak boleh lebih dari sepertiga. Paham ya? Ini pun berwasiat barakallahu fikum kalau dalam keadaan ahli warisnya cukup. Kecukupan dalam artian sama barakallahu fikum ahli warisnya yang tinggal mati itu kecukupan semuanya. Tapi kalau dalam keadaan miskin, Rasulullah mengatakan kalau seandainya kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam keadaan mereka minta-minta kepada manusia. Gara-gara hartanya diwasiatkan tadi itu. Paham maksudnya? Jadi kalau misalkan keluarganya ahli warisnya tadi orang yang tidak kecukupan, jangan berwasiat. Paham maksudnya? Berwasiat harta nih ya. Adapun wasiat berupa nasihat, bertakwa dan semisalnya umum sifatnya. Ahli waris dan selain ahli waris juga bisa dapat. Seperti wasiatnya Rasulullah kan, "Usikum bittaqwallahi azza wajal." Ya kan? Aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum masalah wasiat itu dibahas dalam kitab fikih ya. Yang jelas hutang itu perkara yang sangat besar. Nah, sekarang kalau ada orang hutang ke kita, sudah bertahun-tahun enggak dibayar. Kita tahu kalau dia punya hutang, boleh enggak kita nagih? Boleh enggak? Kita nagih datangi, wah ini kok udah 5 tahun ini kok enggak dibayar ini, padahal hutangnya lumayan juga. Nah, hutangnya lumayan juga hutangnya, 5 jutaan lah kira-kira. Misalkan, boleh enggak kita datangi tagih itu? Boleh enggak kira-kira? Ini uang kita ini dipinjam orang terus dia udah lama sekali kok enggak istilahnya apa barakallahu fikum tidak segera membayar dan melebihi temponya gitu loh istilahnya itu. Boleh enggak? Enggak boleh? Boleh enggak? Boleh, itu hak kita, boleh. Boleh. Kita tagih, "Assalamualaikum, afan kok sudah lewat 2 tahun kok enggak dibalikkan ya?" Nah, gitu tanya aja. Karena itu kan uang kita, hak kita itu istilahnya. Nanti perkara dia enggak punya atau perkara afan terlupakan itu kan lain lagi urusannya. Jelas itu hak kita, boleh kita minta, boleh. Karena itu barakallahu fikum aslinya kewajiban dia mengembalikannya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu sudah kami sebutkan ayat sebelumnya, tata cara yang paling bagus ketika kita menghadapi orang yang hutang dengan kita ada 2 cara, ya kan? Pertama, kalau dia belum mampu untuk membayar hutangnya pada tempo waktu yang sudah ditentukan kesepakatan pertama tadi itu, ditunda sampai Allah Ta'ala mudahkan membayar. 1. Kedua, dimaafkan bisa secara keseluruhan, bisa dimaafkan secara sebagiannya. Mafhum insyaallah ya. Sudah kami sebutkan contohnya ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana ayatnya, panjang soalnya, kita baca aja. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang dengan sebuah hutang pada waktu yang telah ditentukan, maka tulislah hutang tersebut. Karena khawatir lupa, orang itu kan tempat lupa aslinya. Jadi insan sumia insanan di dalam bahasa Arab itu al-insan sumia insanan li kasratin nisyani. Jadi insan itu dinamakan insan karena banyak lupanya. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Oleh karena itu faktubuh, tulislah. Hutang tersebut tulislah. Naam. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Dan hendaknya ada salah seorang yang mau mencatat di antara kalian dengan jujur dan juga adil. Dalam artinya benar-benar ditulis hutangnya sekian. Enggak boleh barakallahu fikum naik turunkan pada asalnya.
Wala ya'ba kadhibun ay yaktuba kama 'allamahullah. Maka jangan sampai orang yang ditulis atau orang yang dipasrah itu menulis tadi enggan untuk menulisnya, jangan sampai. Nah, sebagaimana yang Allah Ta'ala ajarkan. Falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah. Hendaknya dia itu menulis dan mengimlakkan, ditalkin, hutangku sekian. Tolong ditulis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan hendaknya dia bertakwa kepada Rabb-nya. Wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan menipu sedikit pun. Jangan mengurangi sedikit pun. Paham ya maksudnya ya? Jadi ada orang yang kita, kalau misalkan kita enggak nulis sendiri, ada orang yang nuliskan hutang kita itu loh. Kita imlakkan namanya, kita talqin. Kita bacakan hutangnya sekian. Apa maksudnya ya? Sudah kita sebutkan tadi, afwan, di dalam masalah membagi harta warisan jangan terburu-buru. Nah, karena harta warisan itu enggak sembarangan. Dilihat, dicek dulu ada hutang atau enggak orang yang meninggal tadi. Setelah itu berwasiat atau tidak? Naam. Kemudian harta yang ditinggal tadi, kalau misalkan penyelenggaraan jenazah itu butuh uang, ambil dari situ. Paham ya? Misalkan sekarang pakai ambulan, gali kuburan pun bayar sekarang misalkan. Kadang kuburan penuh, nyari kuburan lain untuk kas warga pun bayar juga. Itu pakai uang situ. Pakai uang peninggalan mayit tadi. Jangan terburu-buru. Keburu-buru bagi warisan jangan. Tunggu dulu. Setelah itu selesai semuanya, tafadhol silakan. Paham ya? Tafadhol silakan sesuai dengan pembagian yang disyariatkan yang tercantum dalam surat An-Nisa. Paham ya? Bisa dibaca sendiri panjang lebarnya di sana. Pembagian warisan ya. Istri sekian, suami sekian, anak laki-laki sekian, bisa dilihat di sana. Bukan di sini pembahasannya, afwan ya. Di tempat yang lain. Masalah dalam artian kitab fikih tersendiri itu ada. Bahas masalah faraid, kitabul faraid, kitab seputar faraid, bagaimana tata cara membagi warisan. Nah, warisan itu aslinya dari kata tarikah. Tarikah itu harta peninggalan. Jadi kalau diberikan sebelum meninggal bukan warisan. Nah, itu tanah siapa sana itu? 3 hektar itu. Itu warisan bapakku ya. Lah bapakmu mana? Itu di rumah. Keliru enggak? Keliru enggak ungkapan itu? Keliru, warisan itu nanti, warisan itu. Paham ya? Nah, karena dalam masalah harta warisan ini enggak sembarangan. Penyebab orang enggak dapat warisan itu ada penyebabnya. Di antaranya kekufuran. Yang kedua, pembunuhan. Ketiga, perbudakan. Ini sebab orang enggak mendapatkan warisan. Sebab tidak mendapatkan apa? Warisan. Wah, anaknya kan semangat sekali nih. Bapakku kaya, biar cepat segera dapat warisan, tak bunuh bapak. Nah, dibunuh akhirnya malah nggak dapat, karena sebab tidak dapat warisan itu diantara pembunuhan tadi itu. Disebutkan dalam kaidah fikihnya barakallahu fikum. Naam, man ta'ajjala bi syai'in uqiba bi hirmanih. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, malah justru dia dihukum untuk diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Dia buru-buru dapat warisan, tapi dengan cara apa? Membunuh tadi itu, malah diharamkan, nggak dapat warisan. Paham ya? Jadi sabar menunggu ya, sabar menanti. Nah, barakallahu fikum. Jadi untuk masalah ini jangan sampai keliru ya. Ada yang namanya hibah pemberian, jauh sebelum meninggal diberikan. Itu bebas, itu mau banyak mau sedikit dikumpulkan sama keluarga, keridhaan yang terjadi di situ sama-sama ridha, selesai. Berarti hibah namanya. Warisan dibagikan setelah meninggal. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Itu kalau meninggalkan harta warisan. Tapi kalau dia meninggal dunia enggak meninggalkan apa-apa, terus bagaimana? Bagaimana? Abdul Fattah. Orangnya meninggal dunia enggak meninggalkan apa-apa sama sekali, enggak ada uang sepeser pun. Harta pun habis, enggak ada sama sekali. Terus gimana kira-kira? Bagi enggak? Hah? Yang dibagi apa kira-kira? Kira-kira apa yang dibagi, Ehsan? Hah? Antum? Apa yang dibagi kira-kira? Enggak ada sedikit pun harta ditinggalkan sama sekali. Dia meninggal dunia, enggak meninggalkan harta sama sekali. Ada yang dibagi kira-kira? Enggak ada ya. Jadi pembagian itu terjadi karena ada yang ditinggal tadi itu. Nah, Allah musta'an, kita lanjutkan lagi biar nanti selesai. Allah musta'an, disebutkan di sini, fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati' an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Masyaallah. Sampai secara detail seperti ini pun disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang punya hutang tadi itu orangnya bodoh atau na'am barakallahu fikum TLL, tolol maksudnya ya, atau dungu atau istilahnya yang dia itu bodoh lah gitu. Atau lemah akalnya,
Nah, atau tidak mampu untuk mengimlakkan, membacakan, maka hendaknya yang membacakan itu walinya. Paham ya? Walinya. Jadi wali itu macam-macam ya. Wali itu bisa jadi misalkan wali kita ya bisa bapak kita misalkan. Paham ya? Intinya itu dari yang paling dekat dulu baru berikutnya. Paham ya? Jadi dari kerabat yang paling dekat dulu dari kita garis keturunan ya, baru berikutnya. Nah, karena pembahasan wali ini enggak sembarangan, beda dengan wali nikah ini lain lagi pembahasannya, bukan di sini. Paham ya? Nah, bukan di sini ya. Yang jelas barakallahu fikum jika orang yang punya hutang tadi itu orang yang safi, orang yang bodoh atau dhaifan atau lemah, aw la yastati' an yumilla atau dia enggak mampu untuk membacakan, fal yumlil waliyuhu. Maka walinya tadi yang membacakan bil adil dengan jujur dan adil. Enggak boleh bohong juga. Harus terang-terangan hutangnya sekian gitu, dibacakan. Paham maksudnya ya? Karena penting sekali hutang enggak sembarangan. Hutang ini termasuk penghalang orang masuk surga secara langsung juga itu. Nah, Jibril suatu ketika Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menyebutkan bahwasanya ada beberapa orang yang masuk surga, kemudian ada penghalang untuk dia tidak bisa masuk surga secara langsung. Ternyata apa? Dain, hutang. Jadi hutang enggak sembarangan ya. Yang punya hutang ya segera dibayar, segera dikembalikan hutangnya. Nah, barakallahu fikum yang enggak punya hutang ya enggak usah hutang. Paham ya? Kalau enggak butuh atau enggak perlu kan itu. Nah, kita lihat di sini. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi. Dari kalangan kalian, dua orang laki-laki. Fa illam yakuna rajulain farajulun wa imra'atan. Perhatikan ini. Jika enggak ada dua orang laki-laki, maka satu orang laki-laki, dua perempuan enggak masalah. Ini menunjukkan bahwasanya kekuatan laki-laki lebih daripada perempuan. Buktinya kalau laki-laki cuma dua saja. Tapi kalau enggak ada dua laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan. Paham ya? Karena hukum asalnya seperti itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu, barakallahu fikum adalah pemimpin-pemimpin bagi para wanita. Dengan apa yang Allah Ta'ala berikan keutamaan kepada mereka dan dengan apa yang mereka infakkan untuk para wanita tadi. Paham ya? Maksudnya memberi nafkah, ma'isyah. Mulai karena itu pada asalnya barakallahu fikum lelaki itu lebih afdal daripada wanita. Ini hukum asalnya ya, asalnya seperti itu. Maksudnya laki-laki yang soleh. Kita lihat di sini barakallahu fikum, farajulun mamra'atani mimman tardawna minasyuhada. Maka kalau seandainya enggak ada dua orang laki-laki, satu orang laki-laki, dua perempuan dari kalangan orang yang kalian meridai sebagai saksi. Antadilla ihdahuma, agar tidak tersesat salah satu di antara keduanya. Fatudzakkira atau antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Dikhawatirkan kalau seandainya salah satu di antara keduanya nanti keliru dalam mentalkin atau mengimlakkan tadi, membacakan tadi, nanti yang lainnya yang satunya mengingatkan gitu loh, tujuannya itu tujuannya. Yang ini hutangnya cuma 1 juta tulis 1,5, kan keliru. Oh bukan 1, misalkan seperti itu. Jadi ada yang mengingatkan. Wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u, dan hendaknya para saksi tadi kalau dipanggil untuk sebagai saksi jangan enggan datang. Karena saksi enggak sembarangan. Barakallahu fikum, karena saksi penting ya. Dalam masalah tuduhan saja, antum nuduh orang berzina, enggak bisa mendatangkan saksi, wah berat sekali. Paham ya? Ketika antum nuduh orang berzina, enggak datangkan berapa saksi? 4 syuhada, 4 saksi. Kalau enggak mampu bagaimana? Cambuk. Enggak sembarangan. Paham ya? Kalau enggak mampu datangkan 4 saksi malah dicambuk. Paham ya? Cambuk berapa kali, Pak? Berapa kali? Berapa kali? 80 cambukan ya, bisa dilihat dalam surat An-Nur itu ya. Barakallahu fikum. Beda cambukan ketika dia menuduh berzina, enggak bisa datangkan saksi 80. Tapi kalau orang yang berzina, yang masih gadis atau masih bujang kok berzina, dicambuk berapa? 100 kali diasingkan selama setahun. Lain lagi ya. Yang jelas ini berkaitan masalah saksi itu penting sekali. Jadi saksi-saksi tadi itu jangan enggan untuk datang kalau dipanggil. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Dan jangan sampai barakallahu fikum saling meninggikan. Maksudnya bagaimana? Untuk mereka atau untuk kalian menulis yang kecil atau yang besar. Ila ajalih, sampai waktunya. Maksudnya benar-benar akurat gitu loh. Jangan sampai ada unsur yang
di barakallahu fikum unsur penipuan di situ, jangan sampai. Jujur. Jadi mencari orang yang jujur. Kemudian dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamul syahadah wa adna alla tartabu. Tujuannya yang seperti itu tadi, kenapa dicatat? Itu lebih lebih lurus di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih bagus. Barakallahu fikum dengan adanya persaksian tadi. Dan lebih ringan agar kalian tidak ragu. Kalau ada catatan itu kan ragu biasanya. Utangnya berapa? 3 juta. Masa 3 juta? Ini ada catatannya. Tambah yakin kan? Tambah yakin. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Kecuali kalau seandainya terjadi perdagangan bisnis misalkan yang kalian memutarkan hartanya di antara kalian di situ, falaisa 'alaikum junahun alla taktubuha, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk tidak mencatatnya. Namun ini kalau ingat dan ingatannya kuat. Paham ya? Tapi kalau misalkan barakallahu fikum ingatannya pun enggak kuat, ya lebih baik lebih selamat dicatat. Karena catatan itu terkadang dibutuhkan itu loh. Semacam kwitansi atau kwitansi tahu ya? Bukti pembayaran itu, atau misalkan intinya catatan lah agar nanti tidak ada penipuan di situ. Wa asyhidu idza tabayatum, dan jadikanlah saksi apabila kalian saling melakukan transaksi jual beli. Itu juga penting juga saksi. Karena nanti kalau dengan saksi itu kalau kita mengembalikan barang kan ada saksinya misalkan. Walaupun terkadang kita tanpa saksi yang penting sama-sama percaya dan orangnya amanah enggak masalah juga itu loh. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum, kalau barangnya besar butuh saksi ya saksikan. Saksikan tanah ini sudah anak beli, sertifikatnya di tanganku, harganya sekian. Saksinya Bapak Fulan. Suatu ketika ternyata diambil alih, lengkap surat-suratnya, mau diambil sama orang lain, ada saksinya gitu loh. Tapi kalau nggak ada saksi sama sekali, paham ya? Jual beli istilahnya gelap gitu ya. Barakallahu fikum, transaksi gelap gitu, nggak ada saksi sama sekali. Kemudian walaupun kita ternyata percaya sama orangnya, ternyata dia penipu. Barakallahu fikum, akhirnya apa? Akhirnya tidak ada apa di situ? Tidak ada yang menyaksikan. Paham ya? Itu tujuannya. Wala yudharra katibun wala syahid, dan jangan sampai barakallahu fikum penulis hutang tadi dan saksi tadi, barakallahu fikum, jangan sampai keadaannya membuat bahaya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan sampai dia menipu atau membodoh-bodohin. Jadi benar-benar amanah gitu. Wa in taf'alu, dan jika kalian mengerjakan, fa innahu fusuqun bikum, maksudnya jika kalian mengerjakan atau membuat perkara yang membahayakan, mungkin penipuan atau tidak jujur, itu adalah kefasikan yang ada pada diri kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengajari kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui segala sesuatu. Itu ayatnya, satu ayat panjang, masalah dain, masalah utang piutang. Barakallahu fikum, agar kita tidak sembarangan dalam berhutang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam berhutang itu ada tata cara, juga ada peraturannya, dan upayakan kalau hafalan kita lemah ditulis, dicatat. Paham ya? Karena hutang itu enggak sembarangannya. Tapi kalau misalkan hutangnya ringan sedikit dan kita ingat ya enggak masalah. Maksud anak itu kalau misalkan lemah tadi ya, lemah hafalannya atau orangnya bodoh. Orang bodoh itu bisa hutang enggak sih? Bisa hutang kan? Orang bodoh itu bisa hutang. Paham ya? Maksudnya gini, maksudnya barakallahu fikum. Yang orang kan macam-macam ya, orang macam-macam. Terkadang ada orang yang tidak terlalu normal ya. Tapi dia jajan bisa gitu loh. Setiap jajan di tetangganya hutang dia. Paham ya? Hutang. Tapi keluarganya normal. Keluarganya normal, bapak ibunya normal itu loh. Hutang itu nanti kan dia kalau misalkan enggak dikasih kan mungkin nangis misalkan ya. Akhirnya dicatat sama yang punya toko misalkan. Itu upayakan yang mencatat itu kurang jujur juga itu loh, paham ya? Nanti itu serahkan kepada keluarganya gitu loh, maksudnya itu. Paham ya? Seperti itu. Atau mungkin keluarganya datang, ini anakku ini agak kurang misalkan. Jadi kalau misalkan minta apa-apa di situ dikasih aja nih, catat misalkan. Juga bisa juga seperti itu ya. Catat nanti biar jelas itu, gamblang itu hutangnya berapa. Karena perkara hutang itu kan seperti itu keadaannya. Kalau ternyata orangnya meninggal dunia sebelum menyebutkan, orang enggak tahu hutang ini mana. Ternyata hutangnya tetangga sebelah 5 juta. Depan rumah 3 juta. Rumah yang agak jauh sana itu 3 juta. Yang sebelah sana 6 juta misalkan. Banyak sekali. Tapi enggak tercatat itu loh.
Orang bingung juga, ini punya utang. Buktinya mana? Enggak dicatat. Wah, tambah ribut istilahnya ya. Tapi kalau tercatat semuanya, masya Allah. Jadi benar-benar ada gitu loh buktinya itu. Nah, barakallahu fikum. Itu tujuannya. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum. Kita baca dikit ya separuh ya, karena tafsirnya panjang itu. Qala al-mufassiruna sabahumullah, ya man amantum billahi wa taba'tum rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ta'amaltum bidainin ila waqtin ma'lum faktubuh. Apabila kalian melakukan transaksi muamalah hutang sampai waktu yang barakallahu fikum ditentukan, maka catatlah. Perhatikan ya, catatlah. Hifdzan lil mal wa daf'an lin niza, dalam rangka untuk menjaga harta itu biar tidak barakallahu fikum ditipu, dan juga dalam rangka menolak niza, perselisihan. Kalau tercatat kan biasanya enggak bisa lagi ditipu istilahnya gitu ya. Dalam artian sulitlah ditipu karena ada catatannya. Kemudian wal yakum bil kitabah rajulun aminun dhabitun. Artinya hendaknya ada yang disuruh untuk mencatat seorang lelaki yang terpercaya dhabit. Dhabit itu maksudnya hafalannya kuat. Paham ya? Hafalan kuat itu ada dua kemungkinan ya. Hafalan itu dalam artian dhabit itu ada dua kemungkinan. Dhabit dhabtus sadr sama dhabtul kitabah. Jadi tulisannya itu akurat. Paham ya? Sama hafalannya juga kuat. Terkadang seperti itu kan. Jadi hafalannya kuat itu maksudnya ketika kapan saja itu menghadirkan sesuai dengan apa dan kenyataan yang ada. Hutangnya berapa? 3 juta. Memang seperti 3 juta gitu loh. Hutangnya berapa? Wah, lupa ya, tapi ada catatannya. Nah, catatannya itu juga dibutuhkan ternyata. Seperti itu, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wala yamtani man 'allamahu Allahul kitaba an dzalik. Dan tidak menghalang-halangi orang yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan tulisan atau catatan tersebut mengenai hutang tersebut. Jadi enggak masalah, orang tahu itu enggak masalah catatan hutang. Selama tidak membahayakan ya. Wal yakum al-mudayyin bi imla'i ma 'alaihi minad dain. Dan hendaknya orang yang hutang tadi segera mengimlakkan. Mengimlakkan itu membacakan. Membacakan, mendikte hutang-hutang yang dia miliki. Wal yuraqib rabbah, dan hendaknya dia merasa diawasi oleh Rabbnya. Maksudnya enggak boleh bohong gitu loh. Hutangnya misalkan 300.000 ya bilang 300.000. Paham ya? Hutangnya 300.000 catat 150 aja. Berarti dia tidak merasa diawasi gitu loh. Paham ya? Jadi untuk masalah merasa diawasi ini kembali ke masing-masing ya, karena yang ngawasi kita secara mutlak kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan hutangnya 300 ya bilang 300. Jangan karena yang orangnya enggak ada akhirnya ditulis 150 misalkan. Itu enggak boleh ya. Allahul musta'an. Wala yanqus min dainihi syai'an, dan hendaknya dia tidak mengurangi hutangnya sedikit pun. Fa in kana al-mudayyin mahjuran 'alaihi li tabdhirihi wa israfihi aw kana saghiran aw majnunan. Kalau seandainya yang hutang itu adalah orang yang mahjuran 'alaihi, orang yang ditinggalkan, maksudnya itu orang enggak yang istilahnya barakallahu fikum orang bodoh gitu ya, atau orang yang barakallahu fikum tidak dipedulikan gitu. Karena dia suka mubadir, hartanya dihambur-hamburkan atau boros, paham ya? Itu biasanya enggak pandang bulu, pokoknya jajan, hutang-hutang itu enggak nulis, enggak sempat ya. Seperti itu bagaimana? Atau yang hutang itu adalah anak kecil atau orang gila. Orang gila usah hutang ya? Gimana ini orang gila bisa hutang ini kira-kira? Antum gimana, Abu Bakar? Bisa aja, misalnya pengen kayak gitu. Tapi kan enggak tahu keluarganya. Catat juga hutangnya. Yang nyatat yang mana sebenarnya? Yang jelas, barakallahu fikum, tentunya ini kalau terdeteksi ya, dalam arti terdeteksi itu ya mungkin tetangga sebelah lah ada yang gila misalkan. Dan dia misalkan datang minta makan, ya kita kasih makanan, misal makanan yang dijual ya kita hitung gitu loh maksudnya, paham ya? Bukan berarti orang gila pinggir jalan datang mencatat juga. Paham ya? Kita enggak tahu itu. Allahul musta'an. Karena pembahasannya seperti itu. Kita lihat sini. Aw la yastati' an-nutqu aw la yastati' an-nutqa li kharsin bihi aw adami qudratin kamilah 'alal kalam. Atau orang yang tidak bisa mengucapkan karena apa? Bisu. Karena bisu, atau orang yang dia bisa mengucapkan cuman ucapannya itu enggak jelas. Apa istilahnya? Apa? Ya cedal itu bahasa Indonesianya apa? Sumbing. Bukan sumbing. Orang yang kalau ngomong enggak jelas itu apa bahasa Indonesianya? Cedal itu ya? Cedal. Itu ya.
Tayyib. Yang jelas kalau dia ngomongnya nggak jelas, paham ya? Atau dia itu bisu, hendaknya nyuruh orang yang membacakan. Paham maksudnya insyaallah ya? Nah, kita lihat sini. Atau orang yang tidak mampu bicara secara sempurna gitu loh. Ya, dia misalkan hutangnya berapa? Misalkan dia ngomong hutang aja berat sekali misalkan ya. Misalkan aja ya. Afwan ya, misalkan aja yang jelas. Nah, kadang ada seperti itu, ada kan ada seperti itu. Jadi bilang dia mau hutangku 200.000 aja sampai lama sekali misalkan. Nyuruh orang yang bisa nyatatkan. Iya, gagap atau istilahnya tidal tadi itu, yang intinya kalam itu enggak jelas itulah. Nah, barakallahu fikum. Fal yatawallal imla 'anil mudayyin al-qa'im bi amrih. Maka hendaknya dia mewakilkan untuk membacakan hutangnya kepada orang yang memang ditugaskan. Maksudnya mungkin orang yang kita percayalah. Tolong catatkan. Nah, seperti itu. Allah musta'an. Watlubu syahadata rajulaini muslimaini balighaini aqilain min ahli adalah, dan mintalah 2 orang saksi laki-laki yang muslim, yang dewasa, yang berakal. Paham ya? Muslim, dewasa, berakal, dari kalangan orang-orang yang adil dan jujur. Enggak sembarangan saksinya ya. Muslim, dewasa, berakal. Karena kalau anak kecil mungkin belum bisa nih istilahnya itu. Atau dia dewasa, berakal tapi orang kafir, kan tidak masuk di sini. Karena hukumnya mereka lain lagi. Hutang tetap kita tunaikan, kita bayar benar, teman ini yang barakallahu fikum siaknya ini yang diajarkan kan kepada orang-orang yang beriman. Nah, Allah musta'an. Fa in lam yujad rajulan, jika tidak dijumpai 2 orang laki-laki, fadlubu syahadata rajulin wa imra'ataini tardawna syahadatahum. Maka hendaknya engkau mencari 1 orang laki-laki, 2 perempuan yang kalian ridha sebagai saksi mereka. Apa maksudnya ya? 1 laki-laki, 2 perempuan. Hatta idza nasiyat ihdahuma dzakarat hal ukhra. Karena ini walaupun enggak semuanya, kebanyakan perempuan tuh hafalannya barakallahu fikum lebih lemah daripada laki-laki. Enggak semuanya ya. Enggak semuanya. Paham ya? Nah, walaupun terkadang ada perempuan yang lebih cerdas dari laki-laki itu banyak juga. Cuman ini tujuannya itu. Kenapa perempuan 2 tadi loh? 2 itu khawatirnya yang satunya itu lupa, yang satunya mengingatkan, itu maksudnya gitu tujuannya. Mafhum? Tujuan paham ya? 1 orang laki-laki, 2 perempuan. Fungsinya nanti kalau perempuan salah satu ini lupa, yang satunya mengingatkan itu. Nah, kata al-mufassirun ini kita lihat, "Na'am hatta idza nasiyat ihdahuma." Nah, sampai-sampai atau hingga apabila salah satu di antara keduanya lupa, dzakarat hal ukhra, yang lainnya mengingatkan. Wa 'ala syuhada an yujibu man da'ahum ila syahadah. Artinya bagi orang-orang yang menjadi saksi tadi hendaknya mereka memenuhi panggilan jika dipakai untuk bersaksi. Mana saksinya? Kalau hutangmu sekian, dipanggil. Mana saksinya? Si fulan sini. Enggak mau. Misalkan. Jangan nyari orang yang amanah dan siap. Paham ya? Seperti itu, karena posisinya ini bukan perkara yang sepele, perkara yang besar hutang itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum, kami sarankan terutama bagi anak pribadi dan kita semuanya, kalau hutang ya upayakan kalau sudah punya uang segera dibayar. Jangan ditunda-tunda. Misalkan kita hutang sama orang kaya misalkan. Wah, jangan-jangan dia uangnya masih banyak. Kita sudah punya uang ini. Sudah punya uang untuk bayar tunai itu bisa, tapi kita punya pikiran, wah dia kaya mungkin uangnya masih banyak. Itu enggak boleh ya. Itu nanti disebutkan dalam sebuah hadis, matlul ghaniyyi dzulmun. Paham ya? Nah, jadi mengulur-ngulur orang yang kaya dan punya uang untuk segera bayar kemudian diulur-ulur, itu kezaliman. Apa maksudnya? Nah, perkara dia punya uang banyak urusan dia, sekarang urusan antum bayar hutang gitu loh. Ya enggak? Tapi kadang pikiran gitu ya. Wah, ini kelihatannya orangnya kaya kok. Hutangnya nanti ajalah bayarnya. Padahal ada uang untuk bayar itu ada gitu loh. Paham maksudnya ya? Segera dibayar, tenang sudah urusan. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum, perkara dia maafkan enggak masalah. Ya alhamdulillah. Paham ya? Saya rezeki kan? Tapi perkara enggak dimaafkan ya memang itu hak kita, dalam artian kewajiban kita untuk menunaikan hutang tadi. Mafhum insyaallah ya? Tapi kalau berharap boleh enggak berharap? Wah, semoga dimaafkan lah. Nah, semoga dimaafkan lah, semoga enggak, biar enggak usah bayar aja misalkan. Berharap seperti itu boleh enggak? Ya kurang bagus lah, kurang bagus ya. Kurang bagus karena ya intinya kita itu intinya bayar kita sudah selesai. Perkara dia mau maafkan enggak urusan dia itu loh. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, nasallahu salamatan afiyah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.